Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurin Syafitri. Saya berasal dari kelas Kimia 6B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas saya dalam mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam yang berjudul steroid. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang diisolasi. Nah, pada jurnal yang saya ambil yaitu jurnal berbahasa Inggris, jenis tumbuhan yang diisolasinya yaitu alga merah Eucheuma cottoni. Akan tetapi di sini saya mengambil 3 jurnal referensi lainnya dalam bahasa Indonesia dengan tumbuhan yang diisolasi yaitu Cupressus funebris Endel atau cemara natal, lalu biji mahoni atau Swietenia mahagoni Jack, dan yang terakhir V. amygdalina. Masuk ke materi yang kedua yaitu proses dan metode isolasi. Nah, di sini pada jurnal bahasa Inggris itu tadi tumbuhan yang diisolasinya adalah alga merah. Nah, proses dan metode isolasinya yaitu dengan menggunakan kromatografi kolom. Isolat steroid ini dipisahkan menggunakan kromatografi kolom tersebut. Lalu alat stasionernya adalah silika gel 60 yang diaktifasi dengan pemanasan oven selama 2 jam pada suhu 1100 derajat Celcius. Kemudian didinginkan di dalam desikator selama 15 menit. Nah, sebelum digunakan, kolom ini disiapkan bubur basah dan dibiarkan selama 24 jam. Lalu ekstrak sebanyak 0,067 gram dilarutkan di dalam eluen 1 ml dan dimasukkan ke dalam kolom kromatografi menggunakan pipet dan menunggu sampai sampel itu turun. Selanjutnya, eluen N-heksan, etil heksan berbanding 18:2 disimpan pada laju alir 2 ml per menitnya, dan eluet ditampung setiap 2 ml di dalam botol vial sampai diperoleh kurang lebih 250 vial. Proses elusi dilakukan dengan cara menjaga silika gel dalam eluen terendam. Lalu pada jurnal referensi yang lain yang saya temukan yaitu pada biji mahoni, di mana proses dan metode isolasinya yaitu fraksi terpilih dari kromatografi kolom konvensional dilanjutkan pada kromatografi lapis tipis preparatif atau KLTP. Ditotolkan fraksi pada plat silika gel 60 GF254, kemudian dielusi menggunakan fase gerak eluen N-heksan dibanding etil asetat yaitu dengan jumlah perbandingan 6:4. Nah, di sini terdapat persamaan dengan alga merah tadi menggunakan eluen N-heksan. Selanjutnya, pita pada plat KLTP ditandai dan dikerok, kemudian dilarutkan menggunakan pelarut etil asetat sebanyak 2 ml. Kemudian disentrifus pada kecepatan 6 atau 6000 rpm selama 15 menit. Lalu dipisahkan supernatan dan peletnya. Ulangi proses sentrifus pada pelet seperti proses sebelumnya sebanyak 2 kali. Nah, supernatan ini digabungkan lalu diuapkan. Nah, setelah kita lihat pada proses dan metode isolasi tumbuhan-tumbuhan ini, pada jurnal bahasa Inggris yaitu alga merah ini terdapat kesamaan dengan jurnal referensi di mana pada PPT ini saya cantumkan pada biji mahoni, di mana di sini dia itu sama-sama menggunakan kromatografi kolom dan juga eluen yang digunakan yaitu sama dengan N-heksan dan dibanding dengan etil asetat. Akan tetapi di sini terdapat perbedaannya hanya pada perbandingannya saja, di mana pada alga merah ini perbandingannya yaitu sebanyak 18:2, sedangkan pada biji mahoni ini perbandingannya hanya 6:4 saja.
Nah, di sini pada jurnal referensi jenis tumbuhan yang saya ambil pada karakterisasi senyawanya yaitu daun cemara natal, di mana pada cemara natal ini yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan itu adalah bagian buah dan kulit batangnya, di mana buah dan kulit batangnya ini dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak esensial yang berfungsi sebagai peptisida, anti jamur, anti-inflamasi, dan antibakteri. Nah, karakterisasi kristal steroid pada cemara natal ini hasil isolasinya dilakukan dengan pereaksi dan alat, di mana pereaksi yang digunakan adalah BR2 atau CCl4, sedangkan alat yang digunakan untuk karakterisasi ini adalah melting point, spektrofotometer infrared atau inframerah, dan spektrofotometer UV vis. Nah, di sini terdapat kesamaan dengan karakterisasi senyawa pada jurnal bahasa Inggris yang tumbuhannya alga merah tadi, di mana sama-sama menggunakan alat spektrofotometer UV vis dan spektrofotometer infrared atau inframerah atau FTIR tadi. Nah, di sini ada satu tambahan tumbuhan referensi lagi yang bisa kita lihat kesamaannya dengan alga merah dan cemara natal tadi. Nah, di sini pada tumbuhan biji mahoni. Pada tumbuhan biji mahoni ini karakterisasi isolat murninya itu dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer UV vis dan FTIR atau spektrofotometer inframerah. Nah, dan pada tumbuhan V. amygdalina ini juga dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dan VTIR. Nah, di sini dapat kesamaannya dari keempat tumbuhan ini dari jurnal berbahasa Inggris dan 3 jurnal referensi berbahasa Indonesia. Di sini karakterisasi senyawa yang diisolasinya ini sama-sama menggunakan alat yaitu spektrofotometer UV vis dan FTIR. Berarti untuk mengidentifikasi karakterisasi senyawa steroid ini bisa menggunakan alat spektrofotometer UV vis dan FTIR atau spektrofotometer inframerah. Nah, masuk ke materi yang keempat yaitu uji farmakologi. Di sini pada jurnal bahasa Inggris dengan tumbuhan alga merah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, alga merah ini tidak hanya mengandung metabolit sekunder steroid saja, akan tetapi ada flavonoid, saponin, triterpenoid, dan fluorotanin. Nah, di antara senyawa bioaktif tersebut ini, steroid itu memiliki berbagai aktivitas farmakologis yang memiliki potensi bioaktivitas sebagai agen antiinflamasi dan analgesik, di mana juga mengandung sebagai agen antimikroba, antibakteri, aktivitas toksisitas, antioksidan, dan antitumor payudara. Lalu uji farmakologi pada tumbuhan yang ada pada jurnal referensi yaitu yang pertama cemara natal. Nah, di mana hasil identifikasi pendahuluannya yaitu uji fitokimianya ini telah dilakukan terhadap daun C. funebris atau cemara natal. Diketahui bahwa daun tersebut positif mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder, salah satunya adalah senyawa steroid. Nah, ternyata cemara natal ini juga tidak hanya mengandung steroid saja, akan tetapi ada metabolit sekunder yang lainnya. Nah, di dalam farmakologi, bagian buah dan kulit batang dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak esensial yang berfungsi sebagai peptisida, anti jamur, antiinflamasi, dan antibakteri. Sedangkan daun tanaman ini dimanfaatkan untuk membantu menghentikan pendarahan, disentri, dan mengobati untuk luka bakar. Lalu tumbuhan yang ketiga yaitu biji mahoni, di mana hasil identifikasi kandungan senyawa steroid ini berdasarkan uji screening fitokimia, dan pada beberapa ekstrak biji mahoni menunjukkan adanya senyawa steroid pada ekstrak etil asetat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa biji mahoni ini memiliki banyak sekali aktivitas farmakologik seperti antibakteri, antimikroba, sitotoksik, anti-ulcer, antifungi, anti-HIV, anti-inflamasi, analgesik, antipiretik, hipoglikemik, dan penghambat agregasi platelet. Lalu materi yang terakhir yaitu ayat atau hadis tumbuhan atau hewan yang digunakan sebagai obat. Nah, di sini ada 2 hadis yang saya temui mengenai tumbuhan yang digunakan sebagai obat-obatan. Di sini ada 2 tumbuhan yaitu jintan hitam dan lidah buaya, di mana
Pada jintan hitam, ada sebuah hadis yang direwayatkan oleh Abu Hurairah menerangkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam soal tanaman obat herbal ini, di mana bunyi hadis tersebut adalah sesungguhnya di dalam habatus sauda atau jintan hitam terdapat penyembuh segala macam penyakit kecuali kematian. Nah, beberapa manfaat jintan ini diantaranya menjaga sistem kekebalan tubuh, meningkatkan daya ingat, menetralisir racun, hingga menutrisi bagi ibu hamil dan bayinya. Lalu tumbuhan yang kedua yaitu lidah buaya, di mana anjuran penggunaan lidah buaya ini ada di dalam salah satu hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman bin Affan yang berbunyi, Rasulullah SAW pernah menemukan seorang laki-laki yang mengeluhkan kedua matanya ketika sedang ihram. Lalu Nabi itu berkata, balutlah kedua matamu dengan aloe vera, atau yang seperti kita ketahui itu adalah lidah buaya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.